Gimana kalau saya bilang kalau jawaban dari sebuah misteri besar itu sebetulnya tersembunyi di dalam data? Statistik itu bukan cuma soal rumus yang bikin pusing loh, statistik itu alat detektif yang super canggih. Nah, hari ini kita bakal pakai salah satu alat itu buat memecahkan misteri yang udah membeku lebih dari 100 tahun. Ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah-tengah tragedi Titanic yang dingin itu, apa benar nasib seseorang, selamat atau meninggal, ada hubungannya dengan jenis kelamin mereka? Mungkin, insting kita bilang iya. Tapi, gimana cara kita membuktikannya pakai data? Bukan cuma pakai kira-kira. Oke, ayo kita mulai investigasinya. Anggap aja kita ini tim detektif. Kita punya kasusnya, kita punya konteksnya, dan yang paling penting, kita punya datanya. Misi kita? Mencari tahu apakah ada hubungan yang benar-benar nyata secara statistik antara jenis kelamin dan keselamatan. Ini bukan sekedar baris dan kolom biasa ya. Di balik tiap angka ini ada cerita, ada nama, ada manusia. Kita lagi lihat data asli dari 1.309 jiwa di kapal Titanic. Inilah barang bukti utama kita. Sekarang, waktunya kita bedah. Begitu datanya kita rapikan jadi tabel, wah, polanya langsung kelihatan. Coba deh perhatikan angkanya. Penumpang wanita yang meninggal 127, tapi yang pria 682. Sebaliknya, wanita yang selamat ada 339 orang, sementara pria cuma 161. Kalau dilihat sekilas, bedanya jauh banget. Tapi, kan di dunia statistik, sekilas atau kayaknya, itu nggak cukup. Kita harus tahu, perbedaan ini beneran nyata atau jangan-jangan cuma kebetulan aja. Nah, buat menjawab pertanyaan tadi, kita butuh alat yang pas, dan inilah dia, uji Chi-square. Anggap aja ini kayak kaca pembesar statistik kita. Alat ini memang dirancang khusus buat memecahkan misteri kayak gini, di mana kita mau tahu apakah ada kaitan antara dua hal yang bisa kita kelompokkan. Jadi, uji Chi-square itu apa sih? Gampangnya, ini tes buat melihat ada hubungan atau enggak di antara dua variabel kategoris. Kata kuncinya ada dua, hubungan dan kategoris. Di kasus kita, variabelnya adalah jenis kelamin, kategorinya pria dan wanita, dan keselamatan, kategorinya selamat dan meninggal. Wah, pas banget. Tentu, setiap alat detektif punya aturan mainnya. Begitu juga Chi-square. Aturannya simpel kok. Pertama, variabelnya harus berbentuk kategori. Cek. Kedua, tiap individu di data harus independen. Artinya, nasib satu penumpang nggak mempengaruhi yang lain secara langsung. Untuk analisis kita, cek syaratnya terpenuhi. Data Titanic kita siap buat diuji. Ini dia rencana investigasi kita, langkah demi langkah. Langkah pertama udah kita lewati, yaitu mengajukan pertanyaan. Sekarang kita akan fokus ke langkah kedua, yang sebetulnya jadi inti dari tes ini. Membandingkan realita dengan ekspektasi, habis itu kita hitung hasilnya dan tarik kesimpulan. Simpel kan? Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari uji Chi-square. Seluruh logika tes ini sebenarnya cuma berputar di satu perbandingan sederhana. Membandingkan apa yang beneran terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi kalau semuanya murni karena faktor acak. Pertama, kita punya kenyataan. Angka-angka yang kita lihat di tabel tadi itu adalah data observasi atau teramati kita. Ini fakta lapangan, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, disinilah kerennya statistik. Kita ciptakan sebuah skenario gimana kalau. Kita tanya, seandainya jenis kelamin nggak ada hubungannya sama sekali dengan keselamatan dan semuanya cuma undian nasib, kira-kira angkanya bakal kayak gimana? Statistik bisa bantu kita hitung angka persisnya di dunia kebetulan itu. Inilah yang kita sebut data ekspektasi. Dan ini dia perbandingannya kita sandingkan langsung. Lihat deh, bedanya jomplang banget. Kita lihat kolom wanita yang nggak selamat. Kenyataannya ada 127 orang, tapi kalau cuma kebetulan, harusnya ada 288. Terus lihat yang selamat, faktanya 339 wanita. Padahal kalau acak, kita cuma berharap ada 178. Kesenjangan antara realita dan skenario acak ini besar sekali. Kita udah lihat buktinya. Kita udah lihat ada perbedaan yang besar banget antara kenyataan dan kebetulan. Sekarang, waktunya untuk putusan akhir. Apakah perbedaan ini cukup besar untuk jadi bukti nyata atau jangan-jangan cuma kebetulan statistik aja? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Disinilah uji Chi-square bakal kasih vonisnya. Tes ini bakal mengukur semua perbedaan yang kita lihat tadi dan merangkumnya jadi satu angka sakti yang bakal ngasih tahu kita seberapa besar kemungkinan semua ini terjadi cuma karena hoki. Angka sakti itu namanya p-value. Anda mungkin pernah dengar. Anggap aja p-value ini sebagai detektor kebetulan. Kalau p-value-nya kecil banget, artinya, wah, nggak mungkin ini kebetulan. Kalau besar, artinya, bisa jadi ini cuma acak aja. Jadi, gimana hasilnya untuk data Titanic kita? Dan inilah jawabannya.
P-value kurang dari 0,001. Ini angka yang super kecil. Artinya, peluang kita bisa melihat perbedaan sebesar ini antara pria dan wanita kalau keselamatan itu benar-benar acak, kurang dari 1/1000. Kecil banget. Artinya apa? Artinya, kesimpulannya udah bulat dan didukung bukti statistik yang kuat. Ada hubungan yang nyata dan signifikan antara jenis kelamin penumpang dan peluang mereka untuk selamat dari tragedi Titanic. Ini bukan kebetulan. Tapi tunggu dulu. Investigasi kita belum selesai. Tahu kalau ada hubungan itu satu hal, tapi detektif yang baik pasti pengen tahu lebih dalam. Seberapa kuat sih hubungannya? Seberapa besar dampaknya? Nah, untuk itu kita butuh satu alat lagi. Kita harus bisa bedain antara signifikansi dan ukuran efek. P-value tadi itu ibaratnya ngasih tahu kita kalau ada api, ada hubungan yang nyata. Tapi ukuran efek, contohnya odds ratio, bakal ngasih tahu kita seberapa besar apinya, seberapa kuat dampaknya di dunia nyata. Untuk kasus ini, kita pakai yang namanya odds ratio, dan angkanya 11,3. Sama kayak p-value, satu angka ini menyimpan cerita yang dahsyat. Apa artinya? Nah, ini dia artinya. Sebuah kalimat yang jelas sekaligus mengerikan. Bukan cuma penumpang pria punya peluang lebih besar untuk meninggal, tapi mereka punya peluang 11,3 kali lipat lebih besar. Itulah kekuatan hubungannya. Bukan beda tipis, tapi perbedaan nasib yang luar biasa besar, yang terkait langsung dengan jenis kelamin. Oke, misteri Titanic terpecahkan, terus apa gunanya ini buat kita sekarang? Ini bukan cuma pelajaran sejarah. Ini soal memahami sebuah alat analisis yang bisa Anda pakai untuk menemukan pola dan hubungan tersembunyi di dunia sekitar Anda. Jadi ini rangkumannya ya. Anggap Chi-square sebagai senjata andalan setiap kali Anda punya data kategori, kayak ya, tidak, tidak setuju, berhasil, gagal, dan mau tahu ada hubungannya atau enggak. Ingat ide utamanya, observasi lawan ekspektasi. P-value kecil berarti hubungannya nyata, dan odds ratio kasih tahu seberapa besar efeknya. Sekarang, saya lempar balik ke Anda. Coba pikirkan bidang studi Anda, data di pekerjaan, atau bahkan berita yang Anda baca setiap hari. Di mana lagi Anda bisa menemukan data dalam kategori-kategori? Hubungan tersembunyi apa yang mungkin ada di depan mata Anda, yang cuma nunggu alat yang tepat untuk mengungkapkannya? Itulah kekuatan statistik, memberi Anda kemampuan untuk bertanya lebih dalam dan menemukan cerita di balik angka.